sukacita, semuanya semangat. Kakak doain supaya adik-adik di rumah tetap sehat, tetap semangat, tetap sukacita juga. Yuk, kita mau mulai ibadah sekolah minggu online kita. Kakak mau adik-adik semuanya duduknya yang manis. Sebelum mulai kita mau buka di dalam doa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tidak ada lagi yang main-main, tidak ada lagi yang nengok kiri kanan, semuanya tutup matanya sungguh-sungguh. Ikuti kakak Linda berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini, untuk kesehatan yang selalu Tuhan berikan bagi keluargaku. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu atas kami cukup untuk keluargaku. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau menyanyi, kami mau memuji dan mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Mari kita katakan amin. Yuk semuanya bangkit berdiri. Adik-adik di rumah sama-sama belajar satu pujian baru ya. Yuk tampil tepuk tangan semuanya. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintai. Sekali lagi. Aku mau makan, aku mau tidur. Ku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Aku mau makan, aku mau tidur. Aku ingat Tuhan pelihara hidupku. Aku mau berbagi, aku mau menolong. Aku ingat Tuhan yang mencintaiku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Tuhan jagai papa mama, kakak adik saudara-saudariku. Dengan berkat-berkatnya cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Cukup buat keluargaku. Jadi adik-adik semua ingat ya, waktu kita mau makan, waktu kita mau tidur, ingat ada Tuhan yang memelihara hidup kita. Tuhan memberkati setiap kita. Siapa yang diberkati Tuhan angkat tangannya? Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mau ada beberapa adik-adik yang mau kasih salam untuk teman-teman yang ada di rumah, supaya teman-teman yang ada di rumah tetap semangat ya. Shalom Kela, shalom Hadasa. Kalian semua sehat kan? Ikut aku beribadah sama-sama yuk. Shalom Jonathan, shalom Kela, sehat selalu ya. Sekarang kita ibadah sama-sama yuk. Hai Cece Bobo, hai Cece Ai, ikutin nyanyi yuk. Sekarang sebelum masuk firman Tuhan, kita siapkan hati kita yuk. Kita menyanyi satu lagu lagi. Kita mau berterima kasih sama Tuhan untuk setiap berkat, untuk kesehatan, untuk anugerahnya dalam kehidupan kita. Ini sama-sama ya. Kita akan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang
Shalom adik-adik. Wah, ketemu lagi bersama Kak Didi minggu ini ya. Apa kabarnya? Dan kakak berharap kita semua dalam keadaan baik, sehat, dan tentunya dalam berkat-berkat Tuhan yang menyertai kita ya. Dan dalam perlindungan Tuhan. Nah adik-adik, minggu ini kita kembali lagi untuk dengar firman Tuhan. Gitu ya. Kalau minggu-minggu lalu kita udah tetap beribadah, minggu ini kita tetap beribadah semua karena kebaikan Tuhan ya. Sekalipun ibadahnya masih online, kita harus tetap ibadah dan harus tetap punya hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, minggu ini kita kakak punya tema yaitu lemah versus kuat. Wah, siapa yang mau jadi kuat? Wah, nah kakak mau bilang gini adik-adik, kita bisa lemah tapi kita juga harus kuat di dalamnya ya. Nah, kakak mau bilang gini, setiap orang yang punya Tuhan pasti punya kekuatan yang daripada Tuhan untuk menghadapi apapun ya. Nah, sebelum kita masuk ke inti firman Tuhan minggu ini, kita mau nonton video berikut ini. Ini dia videonya. Nah, ini si Koki yang tadi tuh lagi bersih-bersih dan nyobain sup. Wah, ternyata supnya nggak enak adik-adik. Dia sampai muntah tuh ya. Wah, akhirnya ada jendela terbuka. Ini kesempatan dia untuk pergi, tapi apakah dia berhasil adik-adik? Oh, si tikus ini bantuin supaya supnya lebih enak tuh. Dia masukin bumbu-bumbu yang ada. Ya, kita lihat apa yang akan lakukan tikus ini. Tuh, dia masukin mungkin garam ya. Kita lihat. Iya. Tapi tikusnya kasihan sama ini. Tuh, wah, ada bayangan Koki adik-adik. Ada roh Koki. Kita lihat, tikusnya akhirnya mau ngebantu kayaknya. Kita lihat ya. Tuh, kan dia datang ke kompor. Wah, apinya ternyata kebesaran, dikecilin sama dia. Tuh, tikusnya bantuin adik-adik, kita lihat. Cuci tangan loh tikusnya adik-adiknya. Kalian juga harus sering cuci tangan ya saat-saat ini ya. Kita lihat tuh, tikusnya ambilin semua bumbu-bumbu untuk membuat supnya enak. Tuh, ya adik-adik. Tuh, dia masukin daun-daun, dia masukin bumbu. Tuh, ya, kita lihat. Wow. Kalau mama masak tuh ya, kalian kalau mama masak gitu ya, semua bumbu-bumbu dimasukin, semua bumbu yang perlu untuk sebuah masakan. Nah, tapi lihat. Dia ketahuan sama kokinya, adik-adik tikusnya. Dia kaget kokinya. Wow, ini kepala kokinya adik-adik tuh. Kepala kokinya marah-marah karena supnya belum. Ternyata dia nggak boleh masak adik-adik. Tapi dia ketahuan memasak sama kepala kokinya. Gitu ya. Kita lihat. Wah, tanpa sepengetahuan kepala Koki, supnya dibawa ke tamu adik-adik. Tapi lihat Koki itu ketakutan. Wah, kepala Kokinya. Tapi apa terjadi? Oh, ternyata supnya sudah dibawa adik-adik. Ya, kepala Kokinya takut. Supnya yang nggak enak itu menurut yang tadi masak. Tapi apakah kita lihat apa yang akan terjadi adik-adik sopnya. Wah, sudah dihidangkan. Ya. Dan akhirnya sup itu disukai sama yang makan adik-adik ya. Kokinya diselamatkan sama tikus. Nah, apa yang kita bisa ambil adik-adik? Nah, kita juga harus berani melakukan sesuatu ya untuk menolong orang lain gitu ya. Sama seperti yang tikus lakukan. Dia lakukan membantu, menolong orang yang lemah. Gitu ya, kita juga harus menolong orang-orang yang lemah dalam kehidupan kita karena kita orang-orang yang kuat bersama Tuhan. Amin. Yuk, kita mau baca ayat ini adik-adik. Ya, ayat inti dari firman minggu ini adalah di Filipi 4 ayat 13. Oke, kita mau baca bareng-bareng. 2, 3. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi ya. Filipi 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan
kepadaku. Artinya adik-adik, siapa yang memberi kekuatan kepada kita? Tuhan Yesus sendiri. Ya, waktu kita sedih, waktu kita lagi ada masalah, siapa yang memberi kekuatan? Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi orang yang kuat, orang yang gak lemah, tapi kita menjadi orang-orang yang kuat. Amin. Nah, menjadi orang-orang yang kuat adik-adik. Ada tokoh-tokoh di Alkitab, ada orang yang tadinya bukan siapa-siapa, orang yang sangat lemah, tapi waktu bertemu Tuhan dia menjadi orang yang hebat, dia menjadi orang yang kuat, dia menjadi orang yang luar biasa. Mau tahu siapa aja? Ini ya. Keberanian itu, kekuatan itu datangnya daripada Roh Kudus adik-adik ya. Kita mau belajar. Siapa sih yang punya, yang tadinya orang-orang yang lemah, ketemu Tuhan Yesus menjadi orang-orang yang kuat? Ini dia videonya. Kita lihat tuh. Wow, ada ikan-ikan adik-adik. Ini ada di sebuah danau pada zaman dulu gitu ya. Kita lihat. Ikannya lagi di jalan ya. Siapa dia kira-kira, ada yang tahu? Semoga saja kita tidak kehilangan Kalian mereka. udah pasti udah tahu nih sama bapak satu ini. Dia seorang penjala ikan. Dia seorang nelayan adik-adik. Dia sedang menjala tuh ya. Ayo, di sebuah tarik, danau. Tarik. Yes. Dia adalah dia adalah Pak Petrus. Dia adalah Petrus adik-adik, seorang penjala ikan pada waktu itu, seorang nelayan di Danau Galilea. Ya, Sudah kerjaannya menjala ikan. Ayo, hati-hati Tiap hari sekarang. mencari ikan di Danau Galilea. Kita lihat ya. Petrus adik-adik, orang yang tadinya cuma seorang penjala manusia. Ya, waktu dia jala, terus pada akhirnya dia ketemu Tuhan Yesus loh adik-adik. Orang yang bukan siapa-siapa, orang yang lemah, tapi waktu dia bertemu Tuhan Yesus ngomong apa sama dia? Petrus, mari ikut aku, maka aku akan menjadikan engkau apa? Penjala manusia. Wah, orang yang memenangkan banyak jiwa. Orang yang akan dijadikan Tuhan menjadi alat Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Pada waktu itu adik-adik ya, seorang Petrus yang tadinya cuma nelayan, yang cuma menjala ikan setiap hari, waktu dia ketemu Tuhan Yesus, dia dijadikan Tuhan Yesus menjadi orang yang luar biasa, menjadi orang yang kuat, menjadi seorang penjala manusia adik-adik. Seorang yang dipakai Tuhan untuk kerajaan Allah. Ya adik-adik ya. Maka kakak mau bilang gini, waktu kita lemah, waktu kita banyak masalah, waktu kita bukan siapa-siapa, kita harus datang kepada Tuhan. Supaya apa? Tuhan memberi kita kekuatan. Lihat, secara manusia adik-adik ya, Petrus tidak akan pernah bisa menjadi orang yang luar biasa. Tidak akan bisa menjadi orang yang kuat. Karena apa? Dia seorang cuman penjala manusia. Tapi waktu dia ketemu Tuhan Yesus angkat dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang kuat. Menjadi alat kerajaan Allah untuk memenangkan banyak jiwa. Sama seperti kita hari ini. Kita adalah orang-orang yang kuat di hadapan Tuhan. Ayat tadi bilang apa? Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Artinya adik-adik, semua masalah, semua kesedihan, semua yang terjadi, bahkan virus corona yang terjadi saat ini, mungkin kita menjadi takut, kita menjadi lemah. Tapi kakak mau bilang gini, waktu kita punya Tuhan, waktu kita ketemu dengan kasih Tuhan Yesus, waktu kita sering berdoa, percayalah, ada kekuatan daripada Tuhan. Orang-orang yang kuat adalah waktu dia sedih, dia tetap bisa bersuka cita. Waktu dia ada dalam masalah, dia tetap bisa berdoa kepada Tuhan. Ya, itu orang-orang yang kuat, sama seperti Petrus. Waktu dia diangkat menjadi penjala manusia, dia menjadi orang yang kuat adik-adik. Karena apa? Dia bersama Tuhan kemanapun dia pergi. Ya, orang biasa dan orang lemah. Tuh adik-adik ya. Tadi orang lemah dan orang kuat. Perbedaannya apa sih adik-adik? Orang yang lemah, orang yang gak bisa ngapa-ngapain. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa melakukan banyak hal bersama Tuhan. Makanya hari ini putuskan hidupmu. Mau bersama Tuhan atau tidak. Kalau kita tanpa Tuhan kita menjadi orang yang lemah. Tapi waktu kita bersama Tuhan Yesus, kita menjadi orang yang kuat. Kita menjadi orang yang hebat. Kita menjadi orang yang bisa dipakai Tuhan secara luar biasa. Amin. Amin ya. Nah, poin yang kedua nih adik-adik ya. Apa sih? Tuhan menyelamatkan kami. Ya, kita lihat tuh. Orang-orang Yerusalem, saudara-saudara, dan kalian semua yang mendengarkan aku. Kalian tahu apa yang telah dibuatkan oleh Nabi Ini siapa Yoel? adik-adik? Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang.
hamba-hambaku, laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orang muda akan mendapatkan penglihatan, dan semua yang menyerukan nama Tuhan akan diselamatkan. Siapa mereka? Murid-murid orang Nazaret itu. Bukannya mereka sudah pergi semua? Benar, orang itu dari Galilea. Kenapa aku mendengarnya bicara bahasa Arab? Kita lihat tuh, ya. Aku dengar dia bicara bahasa Yunani. Dia berani Orang-orang Israel, memberitakan firman Tuhan, adik-adik. semuanya, dengarkan aku. Yesus dari Nazaret, keturunan Raja Daud, orang yang diutus Tuhan untuk kalian, telah dikhianati. Dia disalibkan. Kalian melihatnya mabuk. Kalian tahu, ini baru jam 9 pagi. Mana mungkin orang mabuk? Kita lihat. Kira-kira Orang siapa yang dia, bernama adik-adik? Yesus inilah Orang yang tadinya dihidupkan bukan kembali siapa-siapa menjadi oleh orang Tuhan yang dari luar kematian. biasa. Dan Orang yang kami semua berani menyaksikan memberitakan sendiri firman hal Tuhan itu. kepada orang-orang yang belum mengenal Yesus Tuhan. berjaya di atas kematian, diberikan kekuasaan oleh Bapa di surga, Ya. dan duduk di sebelah kanannya. Kemudian menerima Roh Kudus yang Dia curahkan juga pada kami. Ya, adik-adik, dia berani Kau mengarang. menyatakan Tuhan kepada banyak orang. Dia memberitakan firman Rumah Tuhan. Israel akan percaya Memberitakan bahwa Injil Tuhan dan Kerajaan Kristus adalah Yesus yang disalib. Ya, dia memberitakan nama Dia Yesus adalah kemanapun Mesias dia yang pergi. dinanti-nantikan bangsa Israel selama berabad-abad. Apa yang harus kita lakukan? Kau harus bertobat. Ya. Masing-masing kalian harus dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk menghapus dosa-dosa kalian. Begitulah cara untuk menerima Roh. Ayo, siapa yang tahu dia siapa? Kami adik-adik? mengumumkan janji ini Ya, dalam siapa yang nama tahu Yesus ini siapa? untukmu Bapak dan satu juga untuk anak-anakmu. Kita lihat orang-orang mulai Selamatkan dirimu mau dari generasi yang mengikut sudah tua Tuhan. ini. Waktu Ikutlah bersama si Bapak ini kami. memberitakan Kami nama akan Yesus, membaptis adik-adik. kalian di Dia bilang bagaimana cara dia harus bertobat dan menerima baptisan gitu ya. Nah, yang kedua adalah orang biasa menjadi luar biasa. Yang tadi adalah Petrus, adik-adik. Ingat ya, Petrus yang tadinya penjala manusia, penjala ikan, seorang nelayan, diangkat Tuhan menjadi penjala manusia. Lihat apa yang Petrus lakukan? Dia memberitakan nama Tuhan. Dia mempunyai tujuan hidup. Tujuan hidupnya apa? Yaitu menjadi seorang penjala manusia. Orang yang luar biasa sama orang yang luar biasa, perbedaannya apa sih? Orang yang biasa, orang yang gak punya tujuan dalam hidupnya. Tapi orang yang luar biasa adalah orang yang mempunyai tujuan dalam hidupnya. Adik-adik, kalau kalian mau menjadi orang yang luar biasa bersama Tuhan, kalian harus punya tujuan dalam hidup kalian. Kata caranya tahu punya tujuan gimana? Yuk tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan. Tuhan, tujuan Tuhan buat hidupku apa? Nanti Tuhan kasih tahu. Ya, sama seperti Petrus yang tadinya nggak punya tujuan dalam hidupnya karena kerjanya tiap hari cuma menjala ikan, nggak ngapa-ngapain lagi adik-adik. Tapi waktu dia bertemu dengan Tuhan Yesus arahkan hidupnya. Tuhan Yesus kasih tujuan buat hidup Petrus, yaitu apa? Menjadi penjala manusia. Sehingga dia menjadi orang yang luar biasa. Menjadi orang yang sangat dipakai Tuhan pada waktu itu. Ya, Petrus memenangkan banyak jiwa buat kerajaan Allah. Petrus memenangkan banyak jiwa. Petrus mengadakan banyak mujizat karena nama Tuhan Yesus. Karena apa? Karena dia punya tujuan dalam hidupnya, yaitu apa? Menjadi penjala manusia. Adik-adik, mau jadi orang yang luar biasa, kita harus punya tujuan dalam kehidupan kita. Amin. Nah, poin yang ketiga. Yerusalem tidak punya ampun untuk mereka yang kalah. Ya. Dan beberapa hari lagi, ia akan dilupakan. Kita lihat ada mengikutinya seorang orang yang dan lagi mendengarnya bicara. berkerumun adik-adik. Aku tidak pernah mendengarnya mengajak rakyat memberontak. Masuk mereka. Tapi mereka yang tidak mendengarkannya memperlakukannya sebagai penghasut. Karena mereka takut orang-orang akan mengikutinya dan meninggalkan mereka. Orang-orang Farisi munafik. Seperti itulah Yesus menyebut kalian. Seharusnya dia mengusir kalian keluar bait suci bersama para pedagang. Kita lihat ada seorang anak muda berani adik-adik. Ya. Kalian membunuhnya karena kalian takut. Karena dia bisa membaca hati kalian. Hentikan dia. Tapi dia akan kembali dan menghancurkan kalian. Kalian, bait suci dan seluruh Yerusalem. Sudah cukup. Sekarang minggirlah. Wow, adik-adik.
Para penjaganya mengambil pisau, pedang, dan mengancam anak itu. Tapi anak muda itu nggak takut loh adik-adik ya. Wow, dia menghindar, tapi tangannya terluka. Keterlaluan. Ya adik-adik, anak muda yang berani. Salah satu contoh anak muda yang berani dalam Alkitab adalah di Perjanjian Lama adik-adik. Namanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Wah ya, pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego diperhadapkan antara dia menyembah Tuhan atau menyembah patung Raja Nebukadnezar yang dibuat. Ya, tapi pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego mempunyai komitmen, mempunyai keberanian. Dia tidak menyembah patung yang Raja Nebukadnezar buat. Dia bilang gini, Rajaku, yang harus raja ketahui adalah sekalipun Allahku yang kusembah tidak menyelamatkan aku, yang Tuanku harus ingat adalah sesekali aku tidak akan menyembah patung yang Tuanku buat. Wow, adik-adik, pada waktu itu orang yang gak nyembah patung raja yang dibuat Raja Nebukadnezar adalah hukumannya dimati. Pada waktu itu, kalau orang yang gak nyembah patung yang dibuat Raja Nebukadnezar akan dimasukkan ke perapian yang menyala-nyala adik-adik. Hukumannya hukuman mati. Tapi pada waktu itu Sadrak, Mesak, dan Abednego berani menyatakan bahwa saya tetap menyembah Tuhan Yesus. Saya menyembah Tuhan yang hidup. Saya menyembah Allah yang benar. Pada waktu itu akhirnya Sadrak, Mesak, dan Abednego menjadi anak muda yang berani. Akhirnya karena komitmennya, imannya kepada Tuhan, akhirnya dia masuk perapian yang menyala-nyala. Tapi ingat adik-adik, Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mati. Bahkan sedikit pun bajunya tidak ada yang terbakar. Sehelai rambutnya pun tidak ada yang bau hangus. Karena apa? Karena ada perlindungan Tuhan. Karena dia diselamatkan oleh Tuhan Yesus sendiri adik-adik ya. Nah adik-adik, kita harus menjadi orang yang berani menyatakan kebenaran firman Tuhan hari-hari ini ya. Kita tetap harus menjaga iman kita di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak pasti hari-hari ini. Karena kakak tahu hari-hari ini semakin sulit, banyak orang meninggalkan Tuhan. Banyak orang menjadi lemah. Tapi kita bersama Tuhan, kita tetap harus menjadi orang yang kuat ya. Kita tetap harus menjaga iman kita kepada Tuhan. Menjadi anak-anak yang berani. Menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Amin. Oke. Ya adik-adik ya. Ini yang terakhir. Poin. Ya adik-adik ya. Wow, siapa dia ya? Ini seorang Petrus dan Yohanes adik-adik, ya. Kita lihat. Petrus sedang mengalami masalah sepertinya ya. Kita lihat raut mukanya adik-adik. Sedih. Dia memberitakan nama Tuhan adik-adik. Kita lihat banyak orang bilang dia nabi palsu, dia sudah mati. Tapi Petrus tetap memberitakan Injil kerajaan Allah adik-adik. Lihat, banyak orang yang menentang Petrus adik-adik. Yesus adalah Mesias, Yesus adalah juru selamat. Dia bilang, banyak orang katanya Yesus sudah mati, tapi Petrus berkata Yesus tidak mati. Tapi ditertawakan adik-adik. Yesus bangkit dan dia hidup. Tapi nggak ada orang yang mau percaya adik-adik. Disangka mabuk. Ya.
freeing him from death. What should we do to receive the Spirit of God? Tapi ada seorang yang bagaimana dia menerima, bagaimana cara menerima Tuhan Yesus dan supaya diampuni. Your sins may be forgiven. Katanya bertobat dan dibaptis atas nama Tuhan ya. Lihat keberanian Petrus ya. Adik-adik, sebelum kakak tutup, kita tahu kehidupan Petrus yang tadinya pengikut Tuhan, terus tiba-tiba dia pernah menyangkal Tuhan berapa kali? 3 kali sebelum Tuhan Yesus disalibkan. Dan setelah Tuhan Yesus mati, disalibkan dan dia bangkit, Petrus akhirnya kembali kepada Tuhan setelah dia merasa bersalah karena menyangkal Tuhan, gitu ya. Dan dia melakukan apa yang Tuhan Yesus suruh, yaitu menjadi penjala manusia. Dia punya keberanian lagi. Dia menjadi kuat lagi. Dia menjadi orang yang luar biasa lagi, adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan di dalam Petrus. Adik-adik, kalau waktu ini adik-adik mungkin sedih, adik-adik sedang lemah, mungkin papa mama lagi ada masalah, kakak mau bilang gini, tetap pegang Tuhan Yesus. Supaya apa? Kita tetap berani melangkah, kita tetap punya iman, kita tetap kuat, kita nggak menjadi lemah, adik-adik ya. Nah, itu firman Tuhan minggu ini kita belajar supaya kita menjadi orang-orang yang kuat. Yang pertama, kita harus punya iman kepada Tuhan ya. Kita menjadi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Supaya apa? Sekalipun badai, sekalipun masalah, sekalipun kita sering sedih, adik-adik, kita tetap kuat di dalam Tuhan. Kita tetap bersuka cita. Kita tetap punya damai sejahtera dalam hati kita. Karena kita percaya bahwa Tuhan pegang hidup kita. Amin. Nah, itu aja firman Tuhan dari kakak minggu ini, adik-adik. Nah, sebelum kakak berpisah, kakak punya satu pertanyaan buat kalian. Apa sih pekerjaan Petrus sebelum dia menjadi penjala manusia? Ya, pertanyaannya, apa sih pekerjaan Petrus sebelum dia menjadi penjala manusia? Yang tahu jawabannya yuk, jawab di komen di bawah ini ya. Oke, itu aja firman Tuhan minggu ini. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau berdoa terlebih dahulu ya. Yuk bereskan Alkitabnya, kita duduk manis, kita duduk yang baik, kita mau berdoa kepada Tuhan. Oke, yuk tutup mata kalian. Sikap yang baik, sikap yang hormat kepada Tuhan. Adik-adik, kakak mau bilang gini. Hari-hari ini nggak akan semakin mudah. Hari-hari ini akan mungkin semakin sulit ke depannya. Tapi kakak mau bilang gini. Orang yang bersama Tuhan pasti punya jalan keluar. Orang yang hidup bersama Tuhan pasti Tuhan tolong. Orang yang hidup bersama Tuhan, Tuhan pasti kasih sukacita. Nah adik-adik, yuk biar hari ini, pagi hari ini kita datang kepada Tuhan. Kita menjadi orang yang kuat. Kita mau menjadi orang-orang yang kuat. Karena kita punya Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Amin. Yuk tutup mata kita, lipat tangan kita mau arahkan hati kita. Boleh ikuti, angkat tangan kananmu, taruh tangan kirimu di dada. Ya, kita mau berdoa kepada Tuhan. Ikutin doa kakak. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat hari ini. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus sayang sama saya. Tuhan Yesus, terima kasih ya buat kebaikan-Mu, buat kemurahan-Mu, buat pertolongan-Mu, terlebih buat kasih-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Tuhan, hari ini kami mau menjadi orang-orang yang kuat bersama Tuhan. Tuhan, apapun masalahnya, apapun kesedihannya, apapun yang akan terjadi di depan, aku percaya Tuhan Yesus besertaku dan aku akan ditolong Tuhan. Terima kasih, berkati papa mamaku, berkati semua orang yang hari ini sedang lemah Tuhan. Biar mereka boleh dikuatkan oleh kasih Tuhan, oleh penghiburan daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak, aku berdoa hari ini buat setiap adik-adikku yang ada di rumah dimanapun mereka berada. Sekalipun mereka sedang lemah mungkin saat ini, apapun yang sedang dihadapi kedua orang tua mereka, Tuhan, Tuhan yang tolong. Tuhan yang beri penghiburan, sukacita, damai sejahtera.
Tuhan berkati setiap keluarga demi keluarga, adik-adik di tempat ini Tuhan. Keluarga mereka yang butuh pertolongan Tuhan tolong, yang butuh penghiburan Tuhan hibur. Di dalam nama Yesus, kasih Tuhan, kuasa dan anugerah Tuhan terus berlimpah-limpah. Perlindungan, kesehatan daripada Tuhan menutup bungkus setiap kami. Melindungi, menjauhkan kami daripada virus, sakit penyakit apapun itu. Kami halau di dalam nama Yesus. Di dalam keluarga-keluarga Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kalau kami sudah selesai beribadah, kiranya pimpinan Roh Kudus menyertai kami mulai pagi hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Adik-adik ya. Oke. Nah, sebelum kita berpisah, adik-adik kakak cuma mau pesan gini. Tetap jaga protokol kesehatan kemanapun kita pergi. Kalau kita pergi tetap pakai masker. Kalau kita habis pegang barang-barang, benda atau habis salaman sama orang, cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Kalau nggak penting-penting banget jangan keluar. Jauhi kerumunan. Ya, yang penting tetap di rumah kalau nggak ada keperluan apa-apa ya. Adik-adik, selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.